Kumpulan cerita mistis. Selamat bergabung kembali untuk para pendengar channel Kalau Singgah. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Terus menemani dan setia untuk mendengarkan cerita-cerita misteri yang kami sajikan kepada kalian semua. Dan cerita kali ini bukan dikirim ya. Cerita kali ini pengalaman pribadi dari salah satu teman yang mana menceritakan tepat di bulan Juni tahun 2024. Berarti kejadian ini terjadi masih di tahun 2024. Saya tidak menyebut nama kotanya, daerahnya di sekitaran Jawa Tengah, Pantura Timur. Jadi arah Pantura Timur ini tuh dikenal mayoritas penduduknya itu menggarap sawah, perkebunan, sama perikanan dan ternak lah. Waktu itu kita sebut saja teman saya ini yang membagikan informasi cerita ini, sebut saja namanya Dian. Mas Dian ini suatu ketika pulang ke kampung halamannya yang di Pantura itu. Anehnya, saat perjalanan itu dia tidak merasakan hal-hal yang aneh. Tutur sih Mas Dian. Karena mungkin Mas Dian ini kan orangnya yang kerjanya mungkin ya, biografinya dia kerja di kota, mungkin dengan hal-hal seperti itu kan kurang sedikit mempercayainya. Namun kejadian ini benar-benar terjadi. Entah dari cerita masyarakat atau tidak, kita benar atau tidaknya juga harus bisa mencikapi dengan bijak. Bermula dari Mas Dian pulang kampungnya ini berencana merayakan ulang tahun anaknya. Ya mungkin sekitar di sana kan tidak ada tempat yang mewah di sana karena kan memang daerahnya agak pelosok ya. Untuk merayakan ulang tahun anaknya ini pergi tidak jauh dari kampung halamannya, hanya makan bakso. Diajaklah teman-teman dari si anaknya Mas Dian ini. Karena mungkin yang ikut itu banyak, ya nggak terlalu, mungkin hampir ada kurang lebih ya 10 orangan menurut informasi dari Mas Dian. Mas Dian membawa mobilnya, mengendarai mobilnya dengan tetangganya satu mobil, berangkat lebih dulu. Waktu itu dari penuturan Mas Dian, dia berangkat sekitar jam 2 siang. Waktu itu cuaca tidak musim hujan menurut Mas Dian. Perjalanan lancar ke tempat di mana ya warung langganan bakso tadi yang dituju ke sana, karena tempat apa itu jual bakso itu dekat dengan tepi pantai. Jadi kayak sekalian jalan-jalan lah buat anak-anak kecil kan, apa kayak liburan. Nah, ternyata ada satu rombongan lagi nyusul menggunakan kijang kapsul, itu nyusul tetangganya Mas Dian itu nyusul, ada beberapa, ada ibu-ibu juga sama bapak-bapak ikut tetangganya nyusul ke sana. Ya biasalah bercengkrama cerita. Nah, setelah menyelesaikan makan tadi bakso sama liburan, si Mas Dian ini memutuskan untuk pulang, berpamitan dengan rombongan yang kedua tadi yang nyusul. Ditanyakanlah, Bapak
ajeng bareng apa dewi-dewi. Si Mas Dian tanya ke rombongan yang tadi pakai kejang kapsul, Pak mau pulang bareng atau sendiri-sendiri? Iring-iringan aja Mas, sautnya tetangganya tadi Mas Dian ya, yang rombongan kedua. Singkat cerita itu sampai ke kampungnya, sampai rumah lah, masuk ke rumahnya itu si Mas Dian tuh kelupaan untuk membungkuskan 2 orang sahabatnya dia. Akhirnya berhentilah mencari penjual bakso seadanya untuk memberikan bingkisan kepada temannya 2 bungkus. Nah, waktu itu rombongan yang satunya yang naik mobil kijang tadi, kijang kapsul tadi, itu duluan udah melewati mobilnya Mas Dian, karena Mas Dian tadi kan berhenti. Nah, gambaran di kampungnya Mas Dian sendiri itu tuh agak unik ya menurut dari Mas Dian katanya. Jadi sebelum masuk ke rumahnya Mas Dian itu tuh melewati satu jembatan besi ya, bukan yang sekarang di kota besar itu kan udah bisa 2 papasan mobil. Ini hanya jembatan besi, hanya muat untuk 1 mobil. Kalaupun ada motor yang berlawanan, itu nggak bisa, harus mengalah salah satu. Nah, harus melewati jembatan besi itu, di bawahnya itu sungai. Setelah jembatan itu kanan kiri itu sawah, ada pohon jati. Nah, itu sampai sekitar 200 meter tuh kanan kiri itu lapang sawah semua. Selepas dari jembatan itu ada kanan kiri itu sawah, pohon jati ya. Itulah karena masih pedesaan ya, jadi banyak pohon-pohon sama lahan yang luas lah. Nah, tidak selang beberapa lama, ternyata mobil yang kijang ini itu memang jalannya perlahan, menunggu mobilnya Mas Dian. Nah, akhirnya ketemulah di jalan bahwa si Mas Dian ini gantian mendahului mobil si kijang. Nah, anehnya itu jarak masuk ke yang tadi saya ceritakan jembatan itu kan jaraknya nggak sampai 2 menit kok, waktu Mas Dian ini menyalip mobil kijang itu. Ya, salib pikirnya Mas Dian kan sampai duluan. Nah, lewatlah ke jembatan tadi yang tidak bisa papasan 2 mobil. Nah, jembatan, nah, anehnya sebelum sampai di rumah dari kejauhan tuh udah rame. Jadi orang kampung udah ada beberapa yang keluar rumah. Nah, dia sempat kaget, ada apa ini? Kok pada keluar semua? Waktu itu sebelum menjelang maghrib lah. Berarti sekitar hampir ya setengah 6 lah, sebelum maghrib lah. Tapi kan di desa kan udah gelap di sana. Nah, setelah Mas Dian memarkirkan mobil, tanya. Waktu itu Mas Dian nggak merasa curiga. Pakai mobil, Mas Dian turun, ternyata mobil yang kijang kapsul tadi ternyata udah sampai duluan di sana, di kampung itu. Lah, pada keluar salah satu tetangga itu yang tadi Mas ikut di mobil kapsulnya tadi, anaknya kan ikut di mobilnya Mas Dian. Nah, dia tuh teriak-teriak histeris mau ngambil anaknya. Nah, sontak Mas Dian kaget, loh ada apa ini? Ada apa kok sampai histeris seperti itu? Karena mungkin sedang kalut ya, kalut dengan suasana seperti itu. Mas Dian nggak berani bertanya lagi. Tapi Mas Dian udah mulai curiga. Curiganya seperti ini. Padahal sebelum masuk ke jembatan itu,
mobil Kijang ternyata ada jalan berlahan. Nah, Mas Dian karena sedang buru-buru mungkin ya, Mas Dian itu menyalip sampai ke depan, akhirnya Mas Dian sampai duluan. Ternyata mobil yang disalip tadi udah sampai duluan sebelum Mas Dian. Nah, yang jadi pertanyaan dalam hati Mas Dian, yang dilihat tadi mobilnya siapa? Nah, tapi karena mungkin Mas Dian terlalu capek ya, nggak terlalu digubris, seperti itu. Oke. Ternyata tetangga ada yang cerita masalah hal tadi. Ternyata di rombongan mobil yang Kijang itu, setelah melewati, ada dua yang melihat itu jembatan yang besi tadi. Sebelum masuk ke jembatan, ternyata ada tetangga yang melihat sesosok pocongan di sebelah kanan, berdiri tegak dengan mata merah. Tetangga yang melihat ini itu diam, tapi dia lihat. Jadi dalam mobil itu ada dua orang nanti yang melihat. Masuk ke situ, sebelum masuk ke jembatan, dia melihat di sebelah kanan ada pocongan, berdiri tegak, matanya merah. Yang mengemudikan itu, si bapak-bapak itu, dia tidak melihat sama sekali. Makanya dia santai aja lewat. Nah, setelah lepas dari jembatan, ternyata orang kedua itu melihat sebelah kanan lagi, pocongan yang sama. Tapi kondisinya dia melotot. Nah, dua orang yang melihat tadi dari yang datang sama sebelum masuk jembatan dan setelah keluar jembatan tadi, diam. Yang pertama itu kan karena dia ibu-ibu ya, dia bisa memendam ya. Cuma yang kedua ini yang melihat itu masih kayak remaja lah, ibu-ibu muda lah ibarat kata. Dia histeris, teriak-teriak di dalam mobil. Nah, itulah kejadian yang diceritakan dari Mas Dian. Nah, singkat cerita, Mas Dian menggali nih informasi. Karena sebelumnya Mas Dian juga sempat mengalami sendiri, bukan melihat ya. Mas Dian cerita temennya itu sempat melihat sendiri. Jadi waktu itu kejadiannya sama. Mas Dian dengan temennya menggunakan dua motor beli bakso, nggak terlalu jauh lah, karena di daerah sana kan desa kan kayak mie ayam bakso itu kan favorit lah ya, beda kalau di kota. Mas Dian itu keluar pada saat jam 5 sore, temannya sama ikut. Nah, entah mengapa padahal iring-iringan masuk lewat jembatan itu. Setelah jembatan kok tiba-tiba dia teriak sambil motornya dilaju dengan kencang lah. Nah, dia sempat kaget, kenapa ini orang? Dia udah biarin aja, mungkin karena mau ke toilet atau apa. Nah, cerita sama Mas Dian keesokan harinya, sesampainya di rumah, temannya tadi yang terbirit tadi cerita sama Mas Dian, apa kamu tidak melihat? Kan apa orang dulu ya? Dulu apa? Wih lo, mau saya sebelah kanan mau lo, sampai ngejati, sampai ngikui, mau pocongan mau, angu-angu yang ngono. Ora mungkin. Wong aku lewat nang burimu kok orang delok. Watai gue berdiri. Nah, dari si temannya itu kan dekat sama Mas Dian. Temannya itu melihat ada sesosok pocongan. Setelah jembatan itu di samping pohon, ya kayak mengintip gitu. Nah, si Mas Dian mengklaim kalau itu mungkin hanya sebuah kayak spanduk MMT gitulah. Nah, temannya tuh sampai jengkel sama Mas Dian. Kowe iki kandhane nak percaya. Nggak lu ngopi udah suruh-suruh. Pamaling itu nak. Temennya bilang, makanya kalau keluar tuh jangan menjelang maghrib. Katanya kan di kamus itu kan kayak pamali lah. Pamali itu takut kejadiannya hal yang tidak diinginkan lah, seperti itulah mungkin. Nah, dari ceritanya temannya Mas Dian ini, Mas Dian penasaran. Maghrib kan udah lewat nih, kejadiannya baru sebelum maghrib kan.
Karena penasarannya, Mas Dian kembali lewat ke jalan yang tadi, setengah 11 malam, dilanjut setengah 1 pagi, dan tidak melihat apa-apa. Ya karena mungkin Mas Dian cuek atau mungkin terlalu terlalu nggak percaya atau apa ya, kurang tahu. Nanti ini versinya Mas Dian ya. Nah, akhirnya Mas Dian dengan kejadian itu disambung dengan kejadian yang dialami barusan, yang tetangganya melihat juga. Ternyata ada isu di saat itu di kampung tersebut, ada isu bahwa ada yang melakukan ritual pesugihan atau siluman pocong. Nah ini baru dengar nih. Jadi karena di desa tersebut, di daerah itu mayoritas penghasilannya kan pertanian, perkebunan. Nah pada saat bulan-bulan itu kan bulan-bulan masanya panen, entah hasil kebun lah, pertanian lah, atau apalah, itu isu yang berkembang di sana ya. Ini belum bisa memastikan statement bahwa itu benar-benar apa dibenarkan, karena dari narasumber dari Mas Dian sendiri sudah mencari info keterangan tentang kebenaran isu tersebut juga hanya disampaikan dari mulut ke mulut aja. Nah, jadi jika ada orang warga setempat melihat pocongan di saat musim panen seperti ini, itu maka orang yang menyimpan uang di dalam rumah berupa uang cash hasil panen ibarat kata, itu akan hilang. Dan menurut Mas Dian, anehnya tidak harus yang melihat itu yang memanen. Nah, jadi yang melihat pocongan tidak harus yang memanen. Memanen itu ibarat kata kayak hasil dari daerah tersebut itu kan, kalau hasil perkebunan itu dijual, uangnya kan biasanya ditabung. Kalau di desa itu kan entah ditaruh di toples, entah di bawah tempat tidur atau lemari, karena masih konvensional ya. Kalau di kota kan mungkin langsung disampaikan disimpan ke bank. Kalau di sana enggak, ditimbun uang cashnya. Nah, dari petani ini, biarpun dia tidak melihat, tapi ada tetangganya yang melihat, uang dia juga hilang. Dan itu sudah menyebar di dusun 1 sampai dusun kedua. Ada sekitar di situlah wilayah. Ada beberapa. Dan anehnya, kayak ibarat kata ini tuh musiman. Dia muncul, isu ini muncul, pocongan ini muncul, memang di saat musim-musim panen. Entah panen apalah, mungkin ada orang yang memang ada kebutuhan ritual atau apa, kita juga kurang tahu ya. Karena kan dari versinya Mas Dian sendiri yang memang notabene kerjanya di kota besar lah, hal-hal seperti itu kan mungkin sangat awam lah, asing lah untuk didengar. Cuma untuk di desa sendiri, hal seperti itu banyak yang meyakini bahwa kejadian seperti itu tuh memang ada yang menekuni. Isu itu mulai beredar dari mulut ke mulut, sampai ada yang mengejar menemukan sosok potongan tersebut, dikejar oleh warga. Jadi karena terlalu ada beberapa yang merasa dirugikan, kehilangan uangnya, akhirnya di beberapa kampung mengadakan kayak ronda malam lah ya, jaga malam itu ada. Nah di kampung sebelah itu melihat potongan tersebut yang dianggap siluman itu dikejar sampai menuju ke sawah. Nah anehnya kan, kalau potongan itu masuk ke tengah sawah kan, untuk lompat kan harusnya susah ya. Tapi menurut informasi dari Mas Dian, karena Mas Diannya juga ikut jaga malam juga, lompat-lompat tapi hilang di tengah sawah.
anehnya di situ. Nah, dari Mas Dian tuh juga sempat menanyakan perihal memang apakah benar ada perilaku atau lelakon seperti itu di daerah kampung sini. Ada yang menjawab itu sudah biasa, makanya dari kampung situ tuh mau dirutinkan lagi jaga malamnya. Nah, karena kejadian itu kan lari-larian ya, kejar-kejaran, itu cuma apa namanya menyebabkan makin mungkin lelah ya, karena di kerja di kota itu kan nggak ada hal seperti itu ya. Kalau memang ada apa-apa ya urusannya langsung ke polisi. Kalau di desa ini kan urusannya beda lah. Memang kalau di desa itu terkenal guyup lah ya. Nah, hanya sambil istirahat di pos ronda, Mas Dian akhirnya cerita, menggali informasi, emang ada kejadian apa di kampung ini, kok sampai ibu ini. Nah, hanya ada tetangga yang diajak ngobrol ini cerita sama Mas Dian. Mas Dian sih nggak pernah pulang. Sebelum kejadian ini ada lagi sebelumnya. Itu ada anjing liar. Anjing liar itu setiap mau maghrib pasti mau datang ke kampung lewat. Dia berdiri di beberapa rumah. Nanti kalau dipukul dia nggak teriak, cuma diem aja. Kayak nggak ngerasa kalau dipukul. Sampai warga tuh apa ya, udah biasa lah dibiarin aja. Dan pasti sebelum maghrib mas, jam setengah 6, berpindik-pindik hitam coklat. Cuma satu itu. Tapi anehnya selepas turun hujan, entah itu besoknya hujan atau gerimis, udah nggak datang lagi. Makanya nanti kalau misalnya Mas Dian kayak menemukan atau bertemu dengan seekor anjing ini, udah biasa aja, jangan dibikin aneh. Tapi memang wujud anjingnya itu memang aneh. Nah, itulah keganjalan dari beberapa cerita di kampung itu. Nah, yang bikin aneh yang tadi pocongan. Kalau orang kampung saja menyebutnya itu pocongan kretek. Jadi pocongan yang di jembatan, kretek itu jembatan kecil dulu mungkin ya, sebutan orang desa. Nah, sebelum kejadian siluman pocong ini, memang tidak tempat itu memang sering ada penampakan pocongan. Nah, Mas Dian sempat kaget, karena kan sering pulang malam ya, sering pulang malam dari kota balik ke kampung itu, kadang Mas Dian itu sampai di kampung rumahnya itu jam 1, setengah 2 pagi, kadang jam setengah 12 atau jam 11 lah paling awal. Ya, karena ketakutan karena cerita ini, Mas Dian akhirnya mundur lah, menghindari jam-jam tersebut. Karena semakin ini kan rawan lah ya jamnya. Dan apalagi kan dari mitos atau cerita masyarakat yang beredar, setiap kali musim panen, itu kan ada aja kejadian yang aneh-aneh. Entah teman-teman percaya atau tidak, ini kejadian yang dialami oleh Mas Dian di bulan Juni tahun 2024 di Jawa Tengah, di daerah kota Pantura Timur. Ya, mungkin bisa menambah cerita-cerita misteri untuk sobat channel Kalau Singgah. Terima kasih juga untuk Mas Dian memberikan cerita yang telah dialami ke channel Kalau Singgah. Semoga Mas Dian selalu dilindungi, diberikan keselamatan, serta kesehatan. Terima kasih buat pecinta cerita-cerita misteri. Sampai ketemu lagi di episode atau di cerita berikutnya. Sama saya, Mas Andri. Dadah.